Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita MGMP Geografi Jawa Tengah untuk ekskursi Batuan di Karangsambung bersama Bapak Eko Puswanto dan Mas Afif. Kali ini kita ada di Batuan Village di Sungai Lukulo, tepatnya di Bukit Cipako. Cipako ada di sebelah kanan saya. Itu ada pemakaman salah satu cagar budaya Kebumen, namanya Mbah Cipako. Saya kenal dengan nama Mbah Cipako. Ini disebut sebagai Village Bukit Cipako. Village itu yang mana? Di depan kita Bapak Ibu, yang panjang hitam dah. Di depan kita ini village melampar luas dari ujung tanah hitam itu ya sampai ke arah sana village. Nah, village ini adalah hostnya emas. Oke, jadi Bapak Ibu lihat yang warna putih itu kelihatan nggak ujung jauh? Di atasnya? Oke, itu putih. Itu yang kita bilang sebagai silika kuarsa. Rumahnya emas. Kayak gini. Ini ada warna hitam, warna putih ya. Oke, yang hitam ini adalah village. Lalu karena ada larutan silika, dia merubah yang warna hitam ini jadi putih. Gitu. Nah, ini yang kita bilang hostnya emas yang dicari primer ini. Jadi kalau misalnya ada emas di dalam, ya kita bilang sistem emas primer. Nah, saat kemudian emasnya lepas kan tererosi gitu ya. Kemudian yang diambil sama Bapak tadi itu yang di sungai-sungai itu ditambang, itu emas sekunder atau kita sebut dengan nama emas placer. Kayak gitu. Oke, dulu ini ditambang Bapak Ibu. Itu dulu tinggi ya sampai ke arah sana yang warna hitam itu depan kita. Udah habis sebelah sini. Kalau kita mendekat ke sana, kita akan melihat yang kita bilang sebagai silika kuarsa. Jadi urat-urat emas itu ada di depan kita. Ya, mirip seperti yang tadi yang saya angkat tadi tuh. Itu dulu ditambang dicari emasnya. Iya, cuman yang emas primer problemnya adalah Bapak Ibu saat kemudian penambangan rakyat ya, ini dimasukkan ke dalam sebuah tabung kayak itu, lalu tabung itu diputar. Yang paling gampang diputar mungkin bukan manual manusia ya, lebih ke air kayak gini. Jadi aktivitas itu di sungai, jadi dia berputar terus, budak, bungkan seperti ini, sebesar ini dimasukkan ke situ, lalu akan jadi halus. Nah, bagaimana cara mengikat emasnya? Ditambah dengan air raksa. Ya, jadi air raksa dimasukkan ke dalam, lalu diputar terus selama beberapa hari. Jadi akan hancur juga, maupun sebesar ini ya, akan hancur jadi bubuk. Nah, bubuk ini akan dicampur dengan Hg air raksa, dia akan mengikat AU. Oke, jadi sayangnya AU-nya itu dicuci di sungai, dibuang ke sungai ya nggak? Ya, itu yang membuat kemudian salah satu problem terhadap pencemaran lingkungan dan seterusnya. Itu tantangan yang dilakukan oleh aktivitas penambangan rakyat kita. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh teman-teman Gurandil Jawa Baratan gitu ya. Insting mereka bisa, karena mereka ini sifatnya urat ya. Urat itu kayak fracture, retakan kayak gitu. Jadi tinggal gali, ngikutin ke dalam, dia bikin lubang, diberi penyangga kayu, gali lagi makin dalam. Nah, prosesnya juga sama Pak Ibu. Mereka sedikit-sedikit ini berkarung-karung ini diproses, diputar, ditambahin air raksa, dicuci. Nah, kadang-kadang pengelolaan limbah ini yang kemudian bermasalah di kemudian hari. Sekarang mungkin kita nggak masalah ikan makan Hg raksa dalam waktu setahun 2 tahun tidak masalah, tapi dalam batas tertentu tubuh kita akan sangat rentan dengan Hg. Saat kita mengalami over Hg, kemungkinan apa? Tantangannya adalah banyak anak terlahir cacat kayak gitu. Ya, betul. Nah, itu problem yang sebenarnya kita punya potensi. Kalau dikelola dengan baik, kita akan memberikan manfaat yang luar biasa. Cuma saat tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi sebuah bencana. Oke, lokasi ini Bapak Ibu ada village ya. Nah, ini village-nya. Nah, ini sangat ideal sekali. Ya, ini village yang ideal. Ini ada di ujung ya, ujung warna hitam itu seperti ini Bapak Ibu. Di belakang saya itu juga warna seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang menarik dari village adalah bentuk penjajaran tipis-tipis kayak gini. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nah, ini yang kita bilang foliasi. Ini akan sangat ideal sekali foliasinya di yang meling-meling Ibu pegang Mika, Sismika. Nah, itu yang lebih
kelihatan foliasinya. Ini lebih halus, kita bilang foliasi yang halus, lebih kasar Bapak Ibu. Maka dibilang skistosik ya. Karena dia skistosik namanya skis. Karena ada mikanya namanya skis mika. Ini halus, saya bilang foliasinya halus namanya filitik. Akhirnya nama batunya filit. Oke, yang lebih kasar lagi daripada skis mika ada yang kita kenal dengan nama gneis. Itu lebih kasar lagi. Sambil lihat nanti kalau ada gneis ya. Jadi 3 foliasi di sini ada filit, skis, mika, dan gneis. Itu foliasi semuanya. Oke, Bapak Ibu sini bisa hunting bermacam-macam batuan yang ada di kompleks Melang Loulo. Di sini kita bicara apa? Kalau udah diendapkan di sini berarti apa? Batuan sedimen endapan dengan berbagai ukuran. Mulai dari yang ditambang oleh Bapak itu berarti dipisahkan, itu berarti batuan sedimen berukuran pasir gitu ya. Lalu batuan sedimen berukuran kerikil, lalu batuan sedimen berukur kerakal, batuan sedimen berukur berangkal, lalu batuan sedimen berukur bongkah gitu. Jadi dari kerikil, kerakal, berangkal, bongkah, nah berbagai ukuran material sedimen dengan berbagai macam ukuran. Tapi kalau diambil sendiri-sendiri kayak dia masih kita bilang dia ini adalah apa namanya, material sedimen. Nah, pinjem Pak. Kalau sudah terendapkan seperti ini dan kemudian membatu terlitifikasi, kita ambil satu bongkah isinya macam-macam dan bulat, baru ini kemudian kita beri nama konglomerat. Kalau ini masih sebagai material sedimen endapan dengan berbagai ukuran, dengan berbagai macam batuan. Kalau sudah kemudian terlitifikasi seperti ini, kita sudah lihat mana fragmen, mana matrik, mana satu lagi apa? Semen. Oke, jadi fragmen yang kasar-kasar, dia yang tertanam di dalam yang halus kita bilang dia matrik. Lalu kita tetesi HCl, kalau dia berbuih berarti semennya adalah semen karbonatan. Kalau tidak berbuih semennya semen oksida besi, seperti itu. Oke, Pak Afif ada tambahan? Oke. Kemudian, sorry, maaf. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu melihat, maka ada banyak pemanfaatan yang sebenarnya kurang tepat. Dimanfaatkan tapi kurang tepat oleh masyarakat sekitar. Sebenarnya bukan masyarakat sekitar edukasinya sudah paham kan, tapi yang lainnya belum mengerti ya tentang konservasi batuan di kompleks lindung ini, kayak gitu. Jadi kalau tadi merunut pada sistem landscape geosistemnya, ini adalah masuk pada kategori 1, di mana litologi, kemudian air dan tanah itu harus dilindungi untuk kebermanfaatan selanjutnya di bagian flora fauna maupun di sosioekonomi masyarakat. Sedangkan kalau kita merubah landscape secara habis-habisan, maka semua akan terkena dampak negatifnya, seperti itu ya. Sebagai gambaran saja, sungai yang kita lihat ini adalah Sungai Loulo dengan stadium dewasa, stadium tahapan sungai dewasa, tapi memiliki lekukan yang panjang seperti ular. Nah, lekukan yang meliuk-liuk ini diakibatkan karena perbedaan jenis batuan, resistensi, juga adanya struktur geologi yang kompleks, seperti itu. Baik, di sini tadi sudah ada batuan, banyak sekali jenis batuan. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada tugas nggak sih? Jadi ada. Nggak ada. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Ya. Di sini ada banyak sekali jenis batuan, dari batuan beku, sedimen, metamorf. Silakan Bapak Ibu ambil sepuasnya. Oh, boleh. Boleh. Tapi jangan pakai truk ya. Buat rumah nanti. Silakan diambil sepuasnya. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung bisa ditanyakan.